Polisi Militer Angkatan Laut memiliki tugas pokok sebagai penegak hukum, disiplin, dan tata tertib lingkungan TNI Angkatan Laut, serta memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Angkatan Laut. Tidak lama setelah organisasi TNI Angkatan Laut berdiri, maka lahirlah Kesatuan Polisi Tentara Laut atau PTL yang menjalankan fungsi teknis pembinaan umum militer di lingkungan TNI Angkatan Laut. Terbentuknya PTL pada tanggal 20 Februari tahun 1946 bersamaan dengan terbentuknya Pangkalan-Pangkalan ALRI ditetapkan sebagai hari jadi Korps Polisi Militer TNI Angkatan Laut sebagai salah satu sarana untuk menetapkan pembinaan jiwa korsa dan meningkatkan kebanggaan serta keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tahun 1948, dalam penyempurnaan organisasi atau reorganisasi, mengalami perubahan di mana polisi militer dari keempat matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri, menjadi satu organisasi yang disebut Korps Polisi Militer atau CPM sebagai intinya. Oleh karena itu, banyak personil PTL masuk dalam CPM karena reorganisasi pada tahun 1948 tersebut. Dengan adanya pembentukan Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL, kemudian melatar belakangi pembentukan Dinas Polisi KKOAL atau DP KKOAL. Pada tahun 1953, dinas ini berganti nama menjadi Dinas Polisi Angkatan Laut atau DPAL. Hal ini merupakan realisasi dari Instruksi Menteri Pertahanan Nomor 3 7 Romawi tahun 1953, tanggal 8 Juli tahun 1953 yang tidak merubah tugas pokok sebelumnya. Kemudian Kepmen Pangal Nomor 5401.59 tahun 1966 pada tanggal 12 September tahun 1966, DPAL berubah nama menjadi Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL yang digunakan hingga sekarang. Berdasarkan keputusan Panglima TNI Nomor Kep 1 3 Romawi tahun 2004 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan. Maka dengan itu, POMAL mengemban 8 fungsi kepolisian militer, yaitu 1. Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik. 2. Penegakan hukum. 3. Penegakan disiplin dan tata tertib. 4. Penyidikan. 5. Pengurusan tahanan dan tata tertib militer. 6. Pengurusan tahanan keadaan bahaya atau operasi militer, tawanan perang, dan interniran perang. 7. Pengawalan protokoler kenegaraan. 8. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.
Pomal sebagai penegak hukum harus lebih disiplin menaati tata tertib dan harus lebih peka serta mampu memahami situasi dan kondisi yang dapat merubah dengan cepat, mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang dapat merusak citra TNI Angkatan Laut. Polisi militer Angkatan Laut harus menjadi contoh terbaik dari ketaatan terhadap hukum, menjadi model terbaik dari disiplin seorang prajurit, dan menjadi sosok terbaik dari profil prajurit ideal. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga prajurit Pomal telah dapat memberikan pengabdian terbaik selama 77 tahun, sekaligus untuk mengevaluasi dan melakukan introspeksi diri dalam menilai sejauh mana pengabdian dan kinerja kami. Bila masyarakat hendak melihat sosok prajurit Angkatan Laut, lihatlah Pomal. Bila ingin tahu seperti apa disiplin prajurit Angkatan Laut, contohlah Pomal. Itulah Pomal, berbaret biru karena kalian bisa ditiru. Kami, prajurit Detasemen Polisi Militer Lanang Sabang, mengucapkan Dirgahayu Korps Polisi Militer Angkatan Laut ke-77 Jaya selalu. Pomal Wira Widayata. Dari ujung timur Indonesia, saya, Letkol Laut PM Rahmat Gunawan, beserta seluruh prajurit POM Lantamal 11 mengucapkan Dirgahayu Korps Polisi Militer Angkatan Laut ke-77 tahun 2023. Dirgahayu ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut sebagai penegak hukum, disiplin, dan tata tertib siap bersama-sama mewujudkan prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh.